Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Biologi dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan Islam, dosen pengampu yaitu oleh Ibu Nurika Halila Daulay. Pada kali ini kami ingin melakukan video dokumenter pada sekolah SMA Khatulistiwa. Saya Ari Andirani Munte sebagai pewawancara. Saya Junova Aryani sebagai dokumentasi. Saya Mutiara Madani sebagai editor. Saya Salwa Hairani Ismail sebagai humas. Dan inilah video kami. SMA Khatulistiwa adalah sekolah yang berdiri selama 2 tahun, berlokasi di Jalan Mapilindo nomor 38, Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebagai sekolah yang masih dalam tahap pengembangan, sarana dan prasarana yang tersedia saat ini belum sepenuhnya lengkap. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran dan aktivitas di sekolah. Sarana mencakup alat-alat atau perlengkapan langsung yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti meja, kursi, papan tulis, dan buku. Sementara itu, prasarana adalah fasilitas penunjang yang bersifat lebih permanen, seperti gedung sekolah, ruang kelas, dan lapangan. Meskipun masih terbatas, SMA Khatulistiwa telah menyediakan ruang kelas yang nyaman dan lapangan serbaguna untuk mendukung berbagai aktivitas siswa. Kedepannya, sekolah berkomitmen untuk terus melengkapi sarana dan prasarana agar mampu memberikan lingkungan pendidikan yang lebih maksimal. Dengan dukungan dari berbagai pihak, harapan besar ini akan segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya melakukan wawancara. Sebelum kita mulai wawancara kali ini, izinkan dulu saya sendiri. Di sini saya Ari Andirani Munte dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Tadris Biologi. Nah, maksud dan kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara memenuhi tugas saya dan program mengenai administrasi pendidikan. Sebelum kita untuk wawancara kali ini, bisa Sebelumnya, nama saya Syarif. Saya di sini sebagai asisten Yayasan Khatulistiwa. Baik, untuk sebelum mulai wawancara pada kali ini, apakah Bapak sudah siap untuk mendengarkan saya? Pertanyaan yang pertama itu Pak, mengenai tugas dan tanggung jawab Bapak sendiri selaku administrasi itu bagaimana Pak dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Sebelumnya, tugas saya di sini sebagai asisten yayasan dan saya sini mengelola fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Saya mengelolanya yang dengan seadanya, yang ada kursi, ada meja seadanya, lapangan, karena sekolah kita itu sekolah yang baru berjalan cukup baru di sini, dan pun dengan seadanya peralatan dan fasilitas yang ada di sekolah ini ya harus disyukuri gitu kan. Nah, setelah tadi Bapak mencatatkan bahwasannya masih ada kekurangan ya, Pak, mungkin karena sekolahnya masih baru atau muridnya juga masih belum memadai. Nah, ke depannya bagaimana Pak? Apakah ada peningkatan sarana dan prasarana? Kan pasti ada nanti siswa yang masuk ditambah. Untuk kedepannya, untuk perbaikan itu pasti ada. Dari segi lapangan kami kurang lebar gitu kan. Kalau dari segi bangku kami ada gitu. Tapi kalau untuk bangku guru belum ada yang seadanya gitu. Karena di sini siswanya pun juga cukup minim dengan hitungan jari gitu kan. Jadi dengan adanya fasilitas, dengan adanya lapangan, kami cukup mensyukuri apa yang ada. Untuk perbaikan atau untuk yang akan datang, insya Allah kami akan perbaikan gitu. Tapi kalau dengan dana sekolah yang ada sekarang, kalau kami tidak sanggup gitu. Jadi kami ingin meminta kepada dinas pendidikan untuk membantu sekolah kami gitu kan. Karena sekolah ini dibangun bukan untuk diri kami sendiri gitu kan. Dibangun untuk masyarakat. Sekolah ini pun dibangun untuk anak yatim piatu, untuk anak panti asuhan, untuk yang anak kurang mampu. Kami mengambilnya. Jadi sekolahnya di sini lah sekolah mereka gitu kan. Jadi kami bukan dari bangun sekolah bukan ambil untung gitu kan. Untuk membantu masyarakat di mana masyarakat anak itu di sekolah. Iya. Lalu untuk fasilitas yang tersedia saat ini gitu Pak, bagaimana fasilitas tersebut dapat mendukung kegiatan pembelajaran kan? Seperti Bapak tadi masih kurang apa? Mungkin ada cara yang dilakukan oleh guru untuk
menyampaikan materi pembelajaran. Untuk fasilitas belajar mengajar gitu. Untuk fasilitas seadanya ada meja, ruang tulis, ada kursi untuk siswa, seperti pembelajaran di sebelumnya gitu kan. Tapi untuk model sekarang namanya mereka belajar digital, fokus, laptop itu kalau siswa handphone pun tidak ada gitu kan. Jadi kami mesti seperti biasa belajar menggunakan buku, papan tulis gitu. Untuk infokus kami belum ada peralatannya, laptop pribadi, gurunya haknya. Untuk handphone pun kalau belajar sekarang kan dari kirim lewat Classroom gitu kan. Siswa pun tak pandai, tak mengerti apa itu Classroom gitu. Jadi kami harus berupaya untuk mengoptimalkan siswa itu harus bisa memakai handphone gitu. Lalu kan tadi ada Bapak bilang mengenai fasilitasnya hanya menggunakan buku. Berarti penggunaan buku dalam kegiatan belajar pada sekolah ini sering dilakukan gitu? Sering dilakukan. Nah, untuk rencana pengembangan dan penambahan sarana dan prasarana ke depan, seperti Bapak bilang tadi, berarti ya akan ada penambahan dengan bantuan dari Dinas Pendidikan. Lalu untuk pada melibatkan siswa dalam kegiatan atau pengelolaan sarana mungkin Bapak membutuhkan masukan dari mereka, mungkin Pak ada yang kurang ini. Ya pasti ada. Untuk masukan dari siswa diterima tetap. Tapi kan dengan adanya sekolah kuliah gratis di sini gitu kan, kami tak menerima. Kadang ada yang minta kan, Pak adalah tambah infokus gitu untuk kami bisa menonton gitu kan. Tapi kami bilang sebagai guru, saya bilang sabarlah gitu kan. Kami juga minta bantuan kepada pendidikan untuk bisa membantu sekolah kami dengan layak gitu kan. Ini sekolah ini dibilang layak tapi belum memadai gitu kan untuk layak dengan sekolah yang lainnya gitu. Nah, untuk tantangan terbesar Bapak selaku pengelola administrasi di sini bagaimana ya Pak, atau bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangan pasti ada, masyarakat di sekitar sekolah pasti ada mencibir gitu kan, yang bilang kita bangun sekolah untuk apa, membangun sekolah yang tak layak gitu kan, kan bisa ada sekolah lain gitu kan. Tetapi saya dengan Ibu Esan satu pikiran gitu kan, kami di sini bukan untuk membangun sekolah, kami di sini untuk membantu masyarakat, bukan caleg aja untuk membantu masyarakat. Kami pun sebagai masyarakat untuk bisa membantu masyarakat juga saling membantu gitu kan. Nah, maka kami membangun sekolah dengan adanya gitu kan. Orang tua murid pasti ada yang mengeluh, masyarakat pasti ada yang mencibir. Itu kami hadapi tantangannya dengan bersama gitu. Pertanyaan selanjutnya, untuk bisa memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik, mungkin nanti jika ada gitu. Untuk memanfaatkan, sekarang pun juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya lapangan yang di bawah itu kami membuka menerima untuk anak-anak bermain gitu kan. Jadi kami tidak anak bermain, jadi kami biarkan saja gitu. Membuat ladang amal itu kita juga, atau saya atau orang tua saya yayasan gitu. Lapangan kadang dipakai oleh anak-anak kuliah lainnya dulu dengan basic saya udahlah mempromosikan dengan amal jariah juga gitu. Terima kasih pada Bapak atas kesempatannya saya lakukan wawancara. Mungkin bisa nanti menjadi pengembangan atau terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya sudah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga kedepannya pada prasarana di sekolah ini bisa dikembangkan ya Pak. Iya, amin. Semoga kedatangan lainnya gitu kan membantu promosikan sekolah ini gitu kan. Yang sekarang mungkin sekolah kayak gini bisa aja 2 tahun kemudian bisa lebih baik lagi sekolahnya gitu. Dan bisa juga membantu masyarakat yang tidak sekolah gitu untuk bisa sekolah anak-anaknya gitu kan di sini. Berarti di sini tidak hanya menerima murid yang ekonomi, tetapi yang kayak yatim piatu yang orang tua bertenggung, dia nggak ada mau bapaknya, tinggal neneknya yang terima gitu, yang mama yang merantau anaknya sekolah seperti mata tadi kita lihat tadi itu dia dari pagi dari siang sampai malam dia bekerja gitu kan, pagi di sekolah. Jadi kami malu tidur di sekolah gitu, karena kami juga melihat
kondisi dia sekolah sudah bekerja gitu kan, untuk membantu ekonomi orang sekolah dan untuk pendidikan jadi masa depan nanti gitu. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih atas ketersediaan waktu Ibu pada kali ini untuk saya melakukan wawancara. Sebelum Ibu, perkenalkan saya Aryu Andirani Mumunte dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Tadris Biologi. Nah, pada kali ini tujuan saya datang ke sekolah tempat Ibu mengajar ini untuk menanyakan bagaimana pengelolaan sarana prasarana. Berhubungkan Ibu ini selaku guru pada di sekolah kali ini kan Bu. Sebelum kita mulai wawancara pada kali ini, apakah Ibu bersedia atau siap sudah menjawab pertanyaan dari saya? Insya Allah. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan pertama yaitu kan Ibu di sini selaku guru pada mungkin bidang studi matematika gitu kan Bu. Seberapa sering Ibu memanfaatkan fasilitas yang tersedia di dalam sekolah ini, tapi mungkin dia mencakup yang umum, bukan khusus untuk mata pelajaran matematika saja. Terima kasih sudah hadir di sekolah kami ini. Di sini ada fasilitas ruang belajar, namanya sekolahnya. Inilah yang baru berjalan, ya, baru 2 tahun ini yang agak belum penuh semuanya bisa ya. Ruang belajar ada, kantor ada, kantin ada, wifi pun disediakan. Jadi belajarnya waktunya pun terbatas dan siswanya pun terbatas. Untuk pertanyaan kedua, mengenai kondisi prasarana pada sekolah ini, bagaimana kondisi seperti ruangan yang tersedia dan prasarana lainnya seperti laboratorium, kantor guru, KS atau perpustakaan? Ya, ada kantor guru, ada ruang belajar, ada meja dan kursinya, kemudian papan tulis ada, tapi memang ya seadanya dulu, ya nggak fasilitas yang lengkap, namanya baru merintis gitu kan. Yaitu gurunya pun ada, ya, saya guru di sini kan. Jadi begitulah adanya belajarnya. Kadang siswanya yang datang terlambat, gitu. Kadang gurunya duluan, siswanya belum ada. Gitulah keadaannya sekolah ini. Nah, untuk pertanyaan 3 Bu, mengenai tanggapan Ibu selaku guru di sekolah ini dalam memanfaatkan keterbatasan atau mungkin masih ada yang kurang mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Ya, di sini yang masalah buku. Kalau buku kami belum mempatokkan harus beli, karena ada wifi, jadi kami buka wifi dan buku digital itu. Jadi disitulah siswa yang bisa diambil dari buku itu bisa diajarkan ke mereka. Terima kasih atas ketersediaan Ibu dan jawabannya dalam pemenuhan tugas pada kali ini. Mungkin harapan Ibu ke depannya untuk mengenai sekolah ini agar bisa fasilitasnya tersedia. Ya, kami namanya ini sekolahnya baru, tentu nanti sangat mengharapkan bantuan pemerintah lah bagaimana sekolah kami ini. Yang penting niat yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah ceritanya saya mohonlah diperhatikan namanya sekolah yang baru tumbuh dari saya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan semoga hasil yang bisa kami sampaikan pada video kali ini nantinya bisa menjadi sebuah perhatian atau sebuah rujukan kepada pemerintah agar sekolah ini bisa ditingkatkan bagaimana caranya. Terima kasih Ibu.